Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah terdiam cukup lama, Julier memandang Hinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kami harus mempercayaimu?" Mendengar ini, Hinya menentangkan tangannya tersenyum dengan ringan saat berkata, "Selain ikut dengan kami, apakah Anda punya pilihan lain?" Setelah mendengar ini, Julier terdiam lagi. Memang benar, seperti yang dikatakan Hinya. Mereka kini berada di jalan buntu. Dan jika dia tidak hati-hati, maka mereka akan berada dalam malapetaka. Beri aku alasan, Julier menatap langsung ke Hinya dan berkatanya dengan suara yang dalam. Hinya tersenyum cerah dan dia mengulurkan tangan halusnya dan menunjuk ke arah Cukuang Seng yang sedang tidak sadarkan diri. Karena dia, begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Huanmen memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Apakah Master Sekte mereka begitu populer? Mata Julier berkedip dan dia sepertinya memahami sesuatu. Melihat ekspresi keraguan di wajahnya, Hinya tersenyum dan berkata, "Seorang alkemis yang cukup baik layak menjadikan kota Beling kita sebagai musuh kekuatan lain. Dengan beberapa pelatihan dan akan memiliki masa depan yang cerah." Setelah mendengar penjelasannya, kekhawatiran di wajah Julier tiba-tiba berkurang banyak. Dia menoleh untuk melihat Hiolofeng dan lainnya dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Mendengarkan Nona Chu, kata orang-orang Huanmen. "Oke," Julier segera mengangguk, "kami akan pergi bersamamu." Keputusan yang membahagiakan. Sepanjang perjalanan, meski ada banyak bahaya dan banyak praktisi ranah juding yang menghalangi jalannya, namun bagi Hinya, hal ini bisa diselesaikan dengan mengacungkan jari Yaca. Maka tidak lama kemudian rombongan kembali ke kota Beling lagi. Di pusat kota Beling, di loteng yang elegan. "Adikmu sudah kehilangan terlalu banyak kekuatan sekarang. Jadi dia akan tinggal di sini untuk memulihkan diri sementara." Mendengar ini, Culier mengangguk dan bertanya, "Apa yang akan Nonaya lakukan selanjutnya?" Hinya tersenyum dikit, tapi ada kilatan samar di matanya. "Aku akan berurusan dengan beberapa pria yang menyebalkan." Lalu dia tersenyum. Mendengar ini, Culier berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak, Nonaya, untuk kali ini." Hinya melambaikan tangan dengan ringan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir apa yang saya dapatkan jauh lebih banyak daripada yang saya bayarkan." Mendengar ini, Culier tersenyum dan tidak menjawab lagi. Dia tahu dengan jelas bahwa yang dikatakan Hinya adalah alkemis kakaknya. "Aku akan mengurus hal pertama." Melihat ini, Hinya berhenti lagi dan berbalik meninggalkan loteng. Melihat ke belakang dari arah kiri Hinya, Julier memandang Cukuangseng yang berbaring di tempat tidur dan terlihat kekhawatiran di matanya yang cantik. "Tidak tahu kapan kamu bisa pulih." Dia menggelengkan kepalanya lalu menutup pintu dan mundur. "Sekarang Cukuangseng membutuhkan istirahat yang tenang. Di dunia luar ada di aula besar. Nonaya, apakah Anda harus memberi kami solusi untuk masalah ini?" Seorang lelaki tua berjubah kuning bertanya dengan suara yang dalam. Dia adalah tetua agung dari Sekte Lingwu. Kali ini mereka bekerja keras tetapi akhirnya membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain yang membuatnya sangat marah. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang gang dari kekuatan lain angkat berbicara. Menuntut agar kota Beiling menyerahkan Cukuangseng. Menghadapi kerumunan yang bersemangat, dia tanpa tenang. Dia menyesap teh dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mencari seseorang, cari saja di kota ini. Namun, saya ingin mengingatkan semua orang
bahwa jika hal itu mengganggu tamu terhormat kita di kota Beiling, jangan salahkan saya karena tidak mengatakan apapun sebelumnya. Ketika kata terakhir jatuh, wajah cantik Ginia sudah ternoda lapisan es, dan cangkir teh di tangannya langsung pecah. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari semua kekuatan besar terkejut. Kakakmu tidak akan mengizinkanmu untuk berperilaku seperti ini. Ekspresi tetua agung dari sekte Lemu berubah untuk beberapa saat, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Ginia tersenyum tipis dan berdiri dan berkata, "Sampai jumpa." Sebelum dia selesai bicara, dia menghilang ke aula, hanya menyisakan sekelompok pria kuat dari semua sisi dengan wajah jelek. "Ayo pergi. Saat penguasa kota Beling kembali, aku akan minta pertanggungjawabannya." Tetua Agung Sekte Lewu mengembalikan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Melihat ini, pasukan lain mundur satu demi satu. "Kami tidak bisa membalas kebaikan besar Nonaya." Julier melihat Ginia berjalan mendekat lalu berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini Ginia tersenyum. "Alkemis yang luar biasa. Saya pikir saudara saya akan senang jika dia mengetahuinya." "Kakakmu?" Julier terkejut lalu menyadari. Kakak yang disebutkan adalah penguasa kota Beiling, penguasa seluruh wilayah utara. Ginia tersenyum ringan dan berjalan menuju pintu. Melihat ini, Julier segera mengikutinya. Seminggu kemudian, Cukuangseng duduk bersila di tempat tidur yang dengan tenang. Setelah sekian lama, matanya yang tertutup perlahan terbuka dan cahaya yang terang bersinar di dalamnya. Akhirnya sembuh. Dia menghela napas panjang dan berkata perlahan, "Setelah mengambil lebih dari selusin jenis materi surgawi dan harta surgawi, dia akhirnya mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Hal-hal ini mungkin berguna." Cukuangseng melambaikan tangannya dan ada dua ramuan dan sebuah batu muncul di tangannya. Kedua ramuan tersebut adalah rumput jiwa hati dan 9 lingsi, dan satu-satunya adalah batu Yuanling. Ketiga hal ini adalah harta yang baru diperolehnya setelah bekerja keras. Setelah melihat sekeliling, Cukuangseng melambaikan tangannya, dan gelombang tak terlihat menyapu menutupi seluruh ruangan. Setelah melakukan semua ini, dia bertepuk tangan dan memasuki ruang pohon kuno. Selanjutnya, mari sempurnakan pel 9 jiwa terlebih dahulu. Cukuangseng bergumam, ekspresinya menjadi serius. Meskipun pel 9 jiwa ini hanya pel dasar kelas 3, kesulitan pemurniannya hampir sama sulitnya dengan pel pertengahan kelas 3. Dan dalam arti tertentu nilai tidak kalah dengan pel tengah kelas 3. Cukuangseng menarik napas dalam-dalam, melambaikan lengan bajunya, dan kuali obat muncul dan mendarat di tanah ungu. Begitu kuali obat muncul, nyala api yang ganas muncul darinya, membuat ruang menjadi merah. Cukuangseng melambaikan tangannya dan berulang kali, dan setiap ramuan terbang dari kebun obat dan jatuh ke dalam kuali. Ini semua adalah bahan obat tambahan untuk menyempurnakan pel 9 jiwa. Karena ada banyak ramuan di kebun obat, dia tidak perlu mencari kemana-mana. 1 jam kemudian, semua bahan obat dimurnikan dan diubah menjadi genangan cairan berwarna-warni. Melihat pemandangan ini, ekspresi serius di wajah Cukuangseng menjadi lebih intens. Dia menatap rumput jiwa hati dan 9 lingsi di telapak tangannya. Selanjutnya, saat dia menyempurnakan kedua obat utama ini, api panas muncul dan kuali obat dan 2 ramuan dengan aura kuat dilemparkan ke dalamnya oleh Cukuangseng. Saya harap aku bisa berhasil. Melihat rumput jiwa hati dan 9 lingsi yang tenggelam dalam api, bahkan dengan amarah Cukuangseng, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Bagaimanapun dia hanya memiliki 1 dari ramuan yang sangat berharga ini. Jika dia gagal, itu berarti dia tidak akan bisa menyempurnakan pel 9 jiwa untuk waktu yang lama, apalagi menembus kekuatan spiritual tingkat ketiga.
Lalu dia menarik nafas dalam-dalam. Cuku Angseng perlahan menutup matanya dan mulai memasuki proses alkimia. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan cekatan untuk terus mengatur api di kuali obat ke suhu optimal. Dalam keadaan seperti ini, rumput jiwa hati dan 9 lingsi secara bertahap dimurnikan, dan tetesan cairan berwarna arne meluap. 2 jam kemudian, suara yang sangat halus terdengar dan mata tertutup Cuku Angseng tiba-tiba terbuka. Dia menatap obat cair yang menyatu seluruhnya dalam api. Ekspresinya penuh kegembiraan. 2 ramuan utama rumput jiwa hati dan 9 lingsi akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Selanjutnya, saatnya memadatkan obat. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari sela-sela alisnya dan mengalir ke dalam api. Ledakan soni yang aneh terdengar dan dikelilingi oleh api. Obat cair berwarna-warni itu terus-menerus dikompres secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi pil. Pada saat ini hati Cuku Angseng juga berdebar keras. Apakah dia bisa menyempurnakan pil 9 jiwa tergantung pada apakah dia bisa sukses selanjutnya. Mengambil napas panjang, dia menekan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan mengabdikan dirinya pada kondisi ramuan itu. Dan waktu berlalu dan dengan lambat dan suasana yang begitu mencekam. Setelah 1 jam berlalu, wajah Cuku Angseng dipenuhi keringat. Namun meski begitu, dia tetap tidak berani mengendur sama sekali dan memadatkan ramuan sedikit demi sedikit. Suara pecah yang halus terdengar dan yang membuat jantung Cuku Angseng berkedut. Takut permurnian pil 9 jiwa akan gagal. Tapi ketika dia melihat ke arah tengah api dengan matanya yang lebar, ekspresi kebingungan tiba-tiba muncul di wajahnya. Setelah itu tatapan Linglong ini berangsur-angsur digantikan oleh kegembiraan. Akhirnya kegembiraan itu semakin membesar dan berubah menjadi cahaya yang jernih. Tawa keras bergema di ruang pohon ini. Sukses! Teriak Cuku Angseng dengan gembira. Suara pecah halus lainnya terdengar menarik kembali pikiran Cuku Angseng. Dia buru-buru melihat ke tengah api dan melihat lapisan kulit berwarna terkelupas dari permukaan pil, memperlihatkan pil bulat di dalamnya. Pil 9 jiwa. Cuku Angseng tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya, matanya berbinar. Pil 9 jiwa yang sangat berharga ini akhirnya disempurnakan olehnya. Pada saat ini, sinar cahaya keluar dari pil 9 jiwa dan terjalin terus-menerus di atas kuali obat. Pil gajah pil 9 jiwa. Cuku Angseng melihat dengan penuh perhatian dan melihat aroma pil yang kaya memenuhi udara. Dan 9 cahaya bayangan yang sangat berbeda muncul di langit di atas kuali obat. Pil gajah sebenarnya sudah mengeras sampai sejauh ini. Benar-benar pantas disebut pil 9 jiwa. Dikatakan bahwa ramuan yang dipadatkan dari ramuan yang benar-benar menantang surga memiliki sentuhan spiritualitas manusia. Sambil menggelengkan kepalanya, Cuku Angseng berhenti memikirkan hal ini. Dia mengulurkan telapak tangannya yang gemetar dan menyedot pil 9 jiwa ke telapak tangannya. Akhirnya dia mengerti. Dia memegang pil 9 jiwa dengan erat-erat. Dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sekarang dapat mencoba menyerang kekuatan spiritual kelas 3, kata Cuku Angseng dengan penuh semangat. Dia memahami situasinya, bahkan dengan perlindungan kota Beiling. Namun ada beberapa hal yang masih harus Anda selesaikan sendiri. Memikirkan hal ini dia tidak ragu-ragu lagi dan segera duduk. Cuku Angseng membentuk segel dengan tangannya, dan semburan kekuatan spiritual melonjak di antara alisnya. Langsung menyedot pil 9 jiwa ke dalam istana hiatian miliknya. Saat berikutnya dia melihat kekuatan spiritual yang luar biasa kuat muncul dari istana tempat dia turun. Menahan ketidaknyamanan dalam pikirannya,
Cuku Angseng memastikan pikirannya dengan mulai menyempurnakan kekuatan pil 9 jiwa. Dan secara bertahap, aura energi mentalnya tumbuh dengan kecepatan yang memuaskan. Jika dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi dia bisa sepenuhnya mencapai level ketiga. Satu hari kemudian mata Cuku Angseng tiba-tiba terbuka dan cahaya terang yang luar biasa keluar dari matanya. Pada saat ini matanya seolah-olah berubah menjadi warna bintang, terlihat sangat dalam. Setelah itu, fluktuasi kekuatan mental yang luar biasa kuat menyapu pikirannya dan terus berteriak di ruang pohon kuno ini. Kekuatan spiritual kelas 3, Cuku Angseng mengebalkan jarinya erat-erat. Ekspresinya sangat bersemangat. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki kekuatan yang sebanding alam 9 kuali. Begitu dia memikirkan hal ini, Cuku Angseng membalikan tangannya dan sebuah slip giok kuno muncul di tangannya. Dan benda ini jelas merupakan kultivasi takdir spiritual yang diperoleh dari rumah relang wilayah utara. Sekarang benda ini berguna. Cuku Angseng menyeringai lalu berjalan ke monumen pencerahan dan duduk bersila. Sinar cahaya dari tablet pencerahan dan menyelimuti slip giok kuno di tangannya. Slip giok itu bergetar dan titik cahaya misterius tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan bergegas menuju monumen pencerahan. Setelah itu 4 karakter besar berwarna ungu emas muncul di permukaan monumen pencerahan. Tahta ilahi 9 segel. Apakah ini sebenarnya metode pengembangan spiritual? Cuku Angseng sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, takdir spiritual juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut daftar yang diturunkan sejak zaman kuno, mereka dibagi menjadi daftar Tianju dan daftar Roh Bumi. Yang disebut tahta Dewa 9 Segel ini menempati peringkat ke-16 dalam daftar Roh Bumi dan dapat digambarkan sebagai harta karun yang langka. Kali ini aku benar-benar mendapatkan harta besar, kata Cuku Angseng dengan semangat. Meskipun peringkat Roh Bumi masih di bawah peringkat Tianjui, meski begitu, nilai tahta 9 segel ini setidaknya sebanding dengan seni bela diri Huang Huang. Mulailah berlatih, Cuku Angseng menekan kegembiraan hatinya dan perlahan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, seberkas cahaya melesat ke tengah alisnya. Setelah itu, sejumlah besar informasi pelatihan meledak seperti semburan gunung, membuat pikirannya berdengung. Namun, Cuku Angseng masih menggertakkan gigi dan menolak membiarkan pikirannya goyah. Dia menyelesaikan mudra dan susah payah dan perlahan mulai berlatih 9 segel tahta dewa. Dalam waktu setengah bulan berlalu tanpa disadari. Ketika pagi hari suatu hari tiba, tubuh Cuku Angseng yang sedang duduk bersila dengan tenang tiba-tiba bergetar. Setelah itu, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan telapak tangannya berubah seperti kupu-kupu yang melewati bunga. Di saat yang sama, suara gemuruh yang dalam bergema di angkasa. 9 segel tahta ilahi. Terima kasih telah mendengarkannya.